Saya jalan baru dapet 5 meter lah, baru 5 meter dari karcis tol itu tiba-tiba kayak ada suara orang di dalam mobil saya. Halo, kembali lagi di Tapak Kacang Misteri. Masih bersama gua Kumoro. Dan di depan gua sudah ada narasumber kita. Tetapi sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa tetap di subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja berkenal dengan narasumber kita yang bernama Bang Dede. Yes. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Dede dari mana? Dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Bang Dede, sebelumnya gua ngucapin terima kasih Bang Dede ya atas waktunya yang telah diluangkan di Tapak Kacang Misteri untuk berbagi pengalaman misterinya. Itu kira-kira ada pengalaman apa itu Bang? Kapan dan di mana gitu? Saya pernah ngalamin kejadian yang aneh kalau dibilang. Ya awal mula sih saya dari rumah. Di rumah itu saya ada temen lagi ngobrol-ngobrol sama temen, tiba-tiba ada suara yang nggak mau berisik gitu. Saya kaget di situ dan teman saya juga kaget. Dia nanya ke saya, dia bilang suara siapa katanya. Saya bilang nggak tahu. Lanjut lagi saya ngobrol. Nah setelah saya ngobrol ada suara lagi. Ternyata teman saya bilang, oh ini Bang, suaranya ada di lemari gitu. Nah setelah saya buka lemari, itu di lemari cuman ada celengan yang terbuat dari batu. Mungkin suara dari situ atau dari mana saya juga kurang tahu juga. Tapi yang jelas sih suaranya memang jelas dari situ gitu. Berarti Bang Dede emang yakin suara itu dari celengan itu? Dari celengan itu, benar. Emang celengan itu dari mana sih? Celengan itu ya dari pernah juga kita sebagian udah dijual, cuman masih ada tersisa satu. Jadi satu itu niatnya buat nyelengin. Setelah pulang kerja, nyelengin gitu. Nah lama kemudian itu memang nggak diisi, kosong begitu aja. Gitu. Nah, mungkin suara-suara itu ya dari itu juga karena warnanya itu memang warnanya agak serem juga, warnanya hitam, matanya merah. Oh, ada matanya gitu. Ada gambar mata, gambar cemen gitu. Warna hitam, matanya merah. Mungkin ya namanya kosong itu mungkin masuk dari situ atau mungkin dia mau tinggal di situ gitu. Apa barang antik apa gimana itu? Enggak, kalau barang antik sih kemungkinan kayaknya enggak deh. Kayaknya cemen-cemen sekarang ini kok. Cemennya saya juga lupa juga gitu. Emang bersuara gimana itu? Suara kayak orang nggak boleh berisik lagi. Shh, gitu suaranya. Setelah itu malam, setelah ngedengar suara itu, temen saya agak takut. Dia pamit pulang. Nah, lalu saya berangkat kerja. Tuh, berangkat kerja saya mau ngirim barang ceritanya. Ngirim barang Jakarta ke Bandung. Nah, setelah saya jalan, nah saya lewat tol, masuk tol. Setelah nyampe di gerbang tol Kaliurip, itu tiba-tiba saya langsung minggir. Padahal saya nggak ngantuk, tiba-tiba langsung tidur. Tuh setelah habis dari rumah itu Nggak ngantuk tapi pengen tidur gitu? Pengen tidur saya pertama. Begitu masuk tol di Kaliurip saya tidur. Jarak
dari Kalihurip saya tidur lagi ketemu di KM 72. 72 saya minggir. Nah, saya tidur lagi di situ. Kaget saya, jam berapa? Saya lihat jam. Udah jam sekian. Saya bablas lagi. Tidur lagi saya, minggir lagi di KM 88. Pinggir itu deket pas banyak hutan lah. Nah, saya minggir di situ, saya tidur lagi di situ. Setelah tidur bangun lagi, sebentar tidurnya, cuman ada beberapa menit gitu. Bangun kaget, saya ngeliat jam, barang saya takut nggak kekirim kesiangan. Saya berangkat lagi. Nah, setelah jalan itu dari KM 88, di KM 102 saya ketiduran lagi tuh, minggir lagi, tidur lagi. Nah, setelah itu udah baru langsung nyampe ke gudang. Ya, di gudang itu biasanya memang udah ada yang ngebukain. Nah, pas malam itu saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nggak ada yang ngebukain gerbang, security nggak ada. Jadi itu gerbang saya turun dari mobil, saya buka sendiri, der aja. Nah, setelah udah bongkar, saya arah pulang, biasanya dibuka lagi sama security. Ini nggak ada security, saya turun nyari security nggak ada. Nah, udah saya tutup, saya jalan. Baru nutup itu, padahal perasaan saya itu baru nutup gerbang. Tiba-tiba saya ada di tol. Tuh, yang saya nggak sangkanya itu tiba-tiba ada di tol di KM 125. Nah, itu yang saya kaget itu. Jadi Bang Dede buka gerbang, buka gerbang. Tapi setelah sadar adanya di tol. Ada di tol. Di tempat lain gitu. Di tempat lain posisinya. Di tol itu di KM 125. 125 itu di rest area Cileunyi lah. Tol Cileunyi itu arah Jakarta Bandung. Arah balik itu, arah pulang. Itu sekitar jam 5 lah, sekitar jam 5 saya nyampe di 125. Nah, itu kaget. Nah, setelah itu saya pas di KM 125 itu saya kaget. Kok saya tiba-tiba ada di sini gitu kan. Tapi nggak ngimpi itu Bang? Enggak, kenyataan. Memang kenyataan. Nah, tol saya memang saya udah lihat tol saya sisa sekian gitu kan kurang tuh buat ngetep arah ke pulang tuh di Kalihurip, arah ke Jakarta kurang. Maksud saya mau ngisi tol di situ. Tapi saya ada yang bisikin, ntar aja di KM 88 aja di KM. Nah, saya keluar lagi dari KM 125. Saya keluar lagi, nyampe lah saya di KM 97. Di 97 saya udah sempat mau masuk, udah di pinggir. Setelah udah di KM 97, dibisikin lagi saya. Dibisikin lagi, nanti aja tanggung. Sekalian nanti ngopi di KM 88. Nah, seperti itu. Baru keluar di KM 97, terjadilah saya laka di situ. Kecelakaan saya. Ternyata pas kecelakaan itu saya gelap. Nggak ngelihat sama sekali ada mobil, ada apa. Bener-bener gelap saya. Tiba-tiba langsung jeder mobil saya, hancur. Kecelakaan tunggal itu? Tunggal. Nabrak apa itu Bang Dede? Nabrak mobil dump truck saya, belakangnya. Jadi hancur mobil saya semua itu. Dan saya juga luka, dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah dari rumah sakit, saya ketemu sama pasien juga yang terjadi kecelakaannya itu di KM sama saya, cuman bedanya berseberangan. Saya posisi arah balik dan dia posisi arah berangkat ke arah Bandung. Saya tanya sama bapak ini, dia bawa keluarga, bapaknya, ibunya sama anaknya bertiga bawa mobil. Waktu itu kalau nggak salah bawa mobil Avanza apa ya. Nah, saya tanya sama si bapak, Pak, kejadian di mana? Kejadian di KM 97, Pak. Wah, kok sama saya? Gitu. Gimana Pak kronologisnya? Kalau saya ketutupan sama apa? Kabut hitam. Kabut hitam. Jadi asap hitam lah gitu, asap hitam. Nah, itu Bapak nabrak apa? Saya nabrak truk katanya gitu. Jadi yang kegencet itu bapaknya itu kena tangannya, ibunya kena kakinya, dan anaknya yang luka lumayan. Jadi luka dalam, anaknya kegencet, benar-benar kegencet dia. Gitu. Nah, setelah dari situ, saya bertanya juga, kenapa ini kok bisa sama gitu.
Kejadiannya bareng lagi. Bareng posisinya di KM 97, cuman saya arah pulang dan si bapak ini arah berangkat ke Bandung. Pas kejadiannya mau Dede nggak? Kejadiannya enggak, karena kan dia malam, dia arah berangkat. Di rumah sakit bareng ya? Karena di rumah sakitnya bareng, saya ngobrol, ternyata sama posisinya, cuman seberangan. Iya. Gitu. Emang berapa hari itu habis kecelakaan dia rawat rumah sakit? Di rumah sakit nggak nyampe sehari sih, karena posisinya hanya luka di bagian jidat, dibersihin, dijahit, kena jahitan 4 jahitan. Setelah udah dijahit, saya langsung minta pulang gitu, dan perusahaan langsung datang ngejemput saya pulang gitu. Itu ada kejadian itu ada sangkut pautnya sama itu nggak sih, celengan yang Nah, kemungkinan itu efek dari situ, kemungkinan. Kalau pikiran saya sih memang efek dari situ, karena begitu saya ngedengar suara itu 2 kali dan teman saya juga agak takut gitu, agak ya sepertinya sih dia takut gitu. Cuman dia nggak mau ngomong ke saya langsung. Nah, dia takut, dia pulang, saya berangkat. Nah, sampai di kerjaan teman saya negor saya pun, saya kayak orang seperti gimana gitu, kayak orang nggak sadar gitu. linglung gitu ya? Linglung, bener gitu. Mau celengannya masih ada nggak? Celengannya kayaknya udah nggak ada. Nggak ada. Dibuang apa dijual? Ke celengannya kayaknya dikasih orang kayaknya. Saya kasih orang daripada saya nanti ngikut lagi. Sama isi-sisanya? Ya. Sama isi-isinya ya? Sama isinya, nggak ada isinya sih. Bisa nggak ada isinya. Gitu ceritanya. Ya lumayan juga itu, kejadian itu memang saya nggak sangka juga itu kejadiannya. Pas hari itu istri pun sampai sempat kaget gitu kejadian itu. Langsung istri juga jemput juga di rumah sakit, antar saya pulang gitu. Di istri ikut shock juga aja? Ya, kaget juga dia, memang baru nelpon juga sih, karena saya juga pas pagi itu selesai nelpon. Nah, setelah nelpon baru naruh HP, ya selisih ada sekitar jarak 200 meter lah, langsung kejadian saya. Hancur mobil saya, dan saya juga baju, muka semua berdarah gitu. Ya alhamdulillahnya cuma pelipis saja Pak, nggak apa ya, Nggak ada yang fatal. yang begitu fatal ya. Nggak ada yang fatal, cuma hanya nancep aja ini beling di jidat. Dijahit dong? Dijahit 4 jahitan. 4 jahitan? 4 jahitan, kena jahitan. Emang Bang Dede ini kerjanya sebagai driver berarti ya? Driver, betul. Berapa tahun sih jadi driver? Kurang lebih ada 3 tahunan. 3 tahun. Dan tahun kemarin saya juga pernah. Apa itu? Jadi waktu malam takbiran, saya posisinya ngirim ke daerah Purwakarta. Dari Jakarta ke Purwakarta. Setelah arah pulang, saya masuk tol pas masuk tol ngetep di Cikampek, mau bayar tuh di Cikampek. Saya jalan baru dapet 5 meter lah, baru 5 meter dari karcis tol itu tiba-tiba kayak ada suara orang di dalam mobil saya gitu. Jadi kayak ada suara orang laki di mobil saya gitu, ada suara orang laki. Saya kaget, perasaan saya nggak nyetel radio gitu. Kok ada yang ngomong. Nah, dari ujung Cikampek itu sampai ketemu-temunya lagi mobil saya itu ada di daerah Cikarang. Dari Cikampek itu bablas saya sendirian mobil saya. Nggak ada mobil lain di belakang saya atau di depan saya, itu nggak ada mobil. Yang sepi tol itu? Sepi tol itu, nggak ada mobil sama sekali, cuman mobil saya sendiri. Dan itu pun kemungkinan di dalam itu saya ada yang nemenin, ada suara orang laki. Diajak ngobrol apa ngomong apa itu? Jadi saya diem, tiba-tiba ini orang, bukan orang sih ya, jadi ada suara itu kayak orang ngobrol. Saya kaget, siapa ya? Saya sempat nengok ke kiri, nggak ada orang. Akhirnya saya taruh tas saya tuh ke situ. Saya taruh tasnya ke samping mobil saya tuh, biar nemenin saya jadinya. Ya dari situlah nggak ada suara lagi, ketemu mobilnya ya pas di Cikarang itu udah saya langsung
merasa tenang gitu. Berarti setelah dikasih tas hilang suara tuh. Suara hilang, saya kasih tas dudukin di samping saya. Gitu. Ikut takbiran kali Pak. Bener, takbiran itu. Ikut takbiran kali ya. Takbiran bener, malam takbiran. Iya. Oke Bang Dede, makasih atas waktu dan ceritanya. Ya, semoga dengan cerita Bang Dede ada hikmahnya dan bisa kita ambil hikmahnya. Ya, terima kasih sekali lagi. Siap Mas. Akhirnya kita harus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.